Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah. Tema pagi ini adalah adabu ahlil jannah. Adab menjadi penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 20 hingga ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah a'dhamu, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang berbahagia, beruntung. Yubashshiruhum rabbuhum, memberi kabar gembira kepada mereka Tuhan mereka. Dengan apa kabar gembira? Bi rahmatin minhu, dengan mendapat rahmat, wa ridwan, keridhaan, wa jannat, serta surga. Lahum fiha na'imum muqim, bagi mereka di dalam surga kenikmatan yang langgeng, muqim. Khalidina fiha, mereka kekal di surga abadan selamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, pahala yang besar. Jadi berdasarkan ayat ini, itulah yang Allah janjikan untuk mereka yang berhasil masuk surga. Ya. Nikmatnya itu tidak pernah berakhir. Jadi hidup kita di dunia, jika dibanding dengan hidup di akhirat, tidak ada apa-apanya, karena di sana tidak terbatas. Kalau kita di sini kan paling lama bisa dinikmat itu 100, paling lama, jarang yang mencapainya. Kalaupun mencapai, hidupnya praktis sudah nggak nikmat. Jadi fasilitas dunia itu ya nggak bisa dinikmati semuanya, ada yang cuma ditonton saja, ya. Karena di usia tertentu sudah ada pengurangan-pengurangan. Tidak boleh asin, tidak boleh gurih, tidak boleh manis, kan berarti itu dikurangi. Terus sampai nanti usianya bertambah, akhirnya asrep. Ya, buburnya tawar, airnya tawar, begitu. Jadi walaupun hidup, ya kurang mendapat nikmat seperti waktu muda. Tempat-tempat yang dikunjungi juga sudah terbatas, teman-temannya sudah gak ada, teman ngobrolnya. Dari Mu'adz bin Jabal diriwayatkan Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannata jannata jardan, maradan, mukhilin, abna'a thalathin. Ahli surga masuk ke surga itu dalam keadaan jardan, artinya mulus, mardan serta muda. Mardan ini ditujukan kepada anak remaja yang baru tumbuh kumis,
baru tumbuh kumis. Umur berapa tuh? 15-an ya. Mukhilin, dalam keadaan mukhalin, menggunakan kahal, menggunakan celak. Abna'a salasin. Nah, tapi di sini disebut anak-anak usia 30. Au salasin wa salasin, atau 33. Sekitar itulah. Ya. Jadi nanti masuk surga umurnya seperti itu. Dan tidak menua selamanya. Langgeng. Wa min adabi ahlil jannah al-iman wal amal salih. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Maka kita harus beriman dan beramal salih. Ini syarat mutlak. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Beri kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka mendapat hak untuk masuk surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa minhat taqwa. Salah satu amal saleh itu adalah takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat 10 ayat 63-64. Yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah. Kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah itu namanya takwa. Adapun taat kepada Allah, menjauhi larangannya, itu adalah dampak positif, respon dari takwa. Ya. Sama dengan kita hari ini, masuk ke dalam ruangan kita orang yang kita hormati, jabatannya tinggi. Apa respon kita? Pasti kan beda ya. Beda dengan orang yang masuk teman kita. Jadi kalau masuk ke ruangan ini teman kita yang sudah kita kenal, kita mungkin nggak bergerak, nggak ada respon apa-apa, cuek aja gitu. Tapi kalau yang masuk ke ruangan ini petinggi atau orang yang alim, yang sangat terhormat, pasti duduk kita berubah. Paling tidak pengen dekat, kepengen dengar lebih dekat ya, lebih banyak. Nah, pasti gitu. Kalau pejabat tinggi, kita pasti geser, dirapihin dan sebagainya. Inilah respon. Bagaimana kalau kita menyadari akan kehadiran Allah? Antara takut, pesimis dan optimis, khawatir, marah, tapi di sisi lain kita menginginkan bantuannya. Kita lanjutkan. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi orang-orang yang bertakwa mendapat kabar gembira dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Kemudian di antara amal saleh adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu konsisten. Nggak bosen. Ya, seperti kita ini salat 5 waktu berjemaah. Nah, kan sudah tahu semua pahalanya berapa. Sudah tahu ya. Dibanding dengan salat sendiri. Tapi konsistennya ini. Kadang malasnya lebih banyak daripada rajin. Sehingga itulah yang kita minta sampai 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Yang minta adalah orang yang udah benar. Karena dia salat kan. Orang mestinya kan yang minta petunjuk, orang yang belum dapat petunjuk. Tapi yang minta ini orang sholat yang sudah dapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, diulang-ulang 17 kali. Apa maknanya? Hidayah yang istiqamah. Ya. Hidayah yang terus-menerus. Jangan kumat-kumatan. Nah, kita kan masih kumat-kumatan. Justru sering terjadi saat kita susah, malah kita terus-terusan. Saat diberi senang, malah jauh. Nah, ini susahnya. Akhirnya Allah takdirkan kita susah terus, supaya dekat dengannya. Ya, dikasih kelonggaran, malah menjauh.
Dikasih sesek malah mendekat, pewaduhan. Nah ini, ya, inilah manusia ya. Kita lah. Nah itu. Allah berfirman dalam surat 41 Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang sudah berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi sudah mengakui Tuhan, mengakui Allah sebagai Tuhan. Tsumastaqamu. Setelah itu dia istiqamah, konsisten. Tatanazzal, akan turun alaihim kepada mereka al malaikah, malaikat-malaikat. Allah takhafu, mereka membisikkan jangan khawatir. Kalau jangan khawatir ini ke depan ya. Kalau jangan khawatir ini ke depan yang akan datang. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Kalau sedih sekarang. Sedihnya kenapa? Karena dunia kita pasti berkurang dibanding dengan orang yang tidak fokus ke akhirat. Ya, contohnya kita pedagang pasar. Kalau kita takwa pada Allah, kita lebih mendahulukan akhirat, otomatis kita dapat lapaknya nggak strategis. Nggak seperti mereka yang sebelum subuh sudah datang ke pasar, gitu kan? Mereka cari tempat yang bagus, posisinya bagus untuk dagang. Nah, kita pasti berkurang dari sisi itu. Berkurang pendapatannya. Nah, maka kita jangan sedih. Sebab tidak mungkin dua-duanya didapat secara utuh. Nah, dunianya lengkap, akhiratnya lengkap. Jarang ada orang bisa begitu. Maka pilihannya adalah kita mau fokus ke akhirat apa dunia. Kalau kita fokus akhirat, ya, insya Allah kita dapat dunia cukup, nggak berlebihan. Tapi kalau mau berlebihan ya akhiratnya ditinggal, fokus. Belum subuh udah hadir di pasar. Akhirnya pas sholat subuh banyak pembeli, ya telat sholatnya akhiratnya acak-acakan. Sehingga dapatnya banyak dunianya. Tapi kalau kita fokus ke akhirat, datangnya setelah sholat, ya, atau paling tidak di pasar sholat. Paling tidak kan waktu sholat nggak jualan. Nah, ada pembeli, jadi nggak beli ke kita. Berkurang keuntungannya, maka Allah menyatakan jangan sedih. Wala tahzanun, ya. Lahumul busyra wa abshiru, dan beri kabar gembira pada mereka bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan. Jadi menurut ajaran Islam, orientasi kita itu harus panjang. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, contohnya dari sini, pasti Serang terlampaui, ya, Serang Ciruas terlampaui. Tapi kalau kita tujuannya hanya dunia sampai di Serang doang, maka Jakarta nggak dapat. Nah, kita juga begitu. Kalau kita orientasinya akhir, yang awal pasti dapat di tengah perjalanan. Cuma karena fokusnya panjang, nah mungkin yang di sini nggak terlalu dapat banyak, maka kita tidak boleh bersedih. Kita mau bersaing dengan orang kafir ya susah. Karena mereka fokusnya melek langsung ke toko. Ya, kalau kira-kira manusia tubuhnya ini nggak lelah, mungkin 24 jam mereka buka toko. Ya kita akan kalah, fokusnya ke sana dia. Jadi kita nggak perlu sedih. Nah, kita cukup apa adanya. Sebab menurut kita, dunia itu adalah alat untuk mencapai akhirat. Wa minhal iman wal jihad wal hijrah wal infaq fi wujil khair. Nah, amal yang bisa membawa kita ke surga, ya, antara lain adalah iman, jihad, hijrah, infak dalam bentuk kebaikan. Nah, dalam segmen-segmen kebaikan. Allah berfirman dalam surat 9 ayat 20. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah. Hijrah itu siap berubah sebenarnya. Ya. Istilah hijrah itu berubah, siap berubah. Kalau kita evaluasi apa yang kita lakukan salah, kita siap berubah, ya, menjadi pribadi yang berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan akhirnya yang terbaik. Nah, itu. Kalau jihad apa? Optimalisasi.
optimalisasi. Ya, kita hitung supaya tidak ada waktu atau kesempatan kita yang sia-sia. Nah, kita periksa apa yang kurang. Bisa nggak kita bersaing dengan orang lain? Nah, kalau kita tidak pernah mau berubah, kita akan ketinggalan terus. Bangsa kita akan ketinggalan. Ya, sebab mereka udah melangkah ke sana. Karena kita itu tadi antara lain dari sisi pendidikan itu kita sudah ditakar. Ya, contohnya Pak Mul tidak boleh masuk kelas 3 sebelum kelas 1. Sebelum kelas 2. Nah, tidak boleh tamat dari SMA sebelum masuk SMP. Kan begitu kan? Kalau sekarang orang ditakdirkan bisa menguasai pelajaran SMA, nggak boleh. Dia harus ke SMP dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam ajaran Islam sebenarnya nggak ada tingkatan seperti itu. Yang bodoh, yang pinter tumplek jadi satu. Ya kan? Abu Hurairah majlisnya sama dengan orang yang bodoh. Nah, tapi nanti yang cepat nangkep itu akan lompatan-lompatannya jauh. Nah, jadi kalau orang yang, maksudnya begini loh, kalau kita sekolah, kadang-kadang kita ngukur dengan teman-teman kita, kok lambat amat mikirnya begini aja nggak bisa-bisa gitu. Jadi akhirnya guru waktunya habis buat nerangin dia gitu. Aturan mah kalau sama dengan saya, dengan kita yang udah ngerti, dia akan nambah lagi. Karena waktunya harus melayani dia, nanya nggak ngerti, ya sampai di sini nggak ngerti, akhirnya melayani dia, waktunya habis. Nah, kita kebanyakan begitu. Ya. Maka sebenarnya sekarang terbuka dengan online ini terbuka sebenarnya, bisa dikejar. Contohnya pendidikan-pendidikan yang terbuka, SMP terbuka, SMA terbuka, ya, universitas terbuka, itu bisa dikejar sebenarnya. Kalau kita mau. Nah, di antara apa amal kita supaya mencapai bisa membawa kita ke surga, di antaranya adalah ittiba'u ahsanal hadits, mengikuti ucapan yang baik. Allah berfirman dalam surat 39 ayat 17-18. Fabasyir ibad. Sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'unal qaula, yang mau mendengar gagasan. Ya, jadi orangnya itu selalu posisinya siap belajar. Ya, jadi selalu belajar, memposisikan diri sebagai pelajar. Jadi setiap ada gagasan, apa yang lebih bagus, dia siap mendengar. Kalau kita kebanyakan nggak siap dengar, apalagi kalau suara itu ya keluar dari orang lain. Seakan-akan suara itu tidak sah. Yang sah adalah dari kelompoknya. Nah, menurut di sini, fabasyir ibad, sampaikanlah kabar gembira kepada hambaku, alladzina yastami'unal qaula, yang bersedia mendengarkan qaul, gagasan, idea, ya. Fayattabi'una ahsana, maka mereka mengikuti yang terbaik. Ya, jadi ini baik. Kita harus ada pilihan yang terbaik yang mana. Siap berubah, nah, itu ya. Kemudian di antara amal yang mengantarkan kita ke surga adalah sabar. Nah, yang disebut sabar itu menahan diri dalam proses tawakal di ujung, ya. Jadi kalau udah selesai itu namanya tawakal. Kalau mulai namanya niat. Tengah-tengah antara niat dan tawakal ini namanya sabar. Ya, artinya dalam upaya melakukan perubahan, kita kan menghadapi respon yang berbeda, tantangan. Kadang menyakitkan, lebih banyak menyakitkan, maka kita diminta sabar. Sabar itu sifatnya sementara. Nah, kalau sudah selesai, kita tidak boleh yakin betul bahwa apa yang kita usahakan itu berhasil. Final pasti 100% sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Belum tentu, maka kita tawakal pada Allah. Ya, kalau kemudian sudah direncanakan hasilnya tidak maksimal, ya kita terima. Tidak boleh putus asa.
Di antara amal adalah dakwah. Nah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surat 33 ayat 45-46. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Kami mengutus kamu sebagai syahid. Syahid itu memberi saksi. Wa mubasysyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa da'iyan ilallah, serta mengajak ke jalan Allah. Bukan mengajak kepada kita, tapi kepada Allah. Biiznihi, dengan seizinnya. Wa sirajam munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Nah ini amal-amal yang membawa kita ke surga. Di antara yang lain ada ittiba'u dzikri wa khasyatillah. Dalam surat 36 ayat 11 Allah berfirman, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Wa khasyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau memberi peringatan orang yang bersedia mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan takut kepada Allah di saat gaib. Hal-hal yang gaib. Hal-hal gaib itu yang tidak bisa diakses oleh rasio manusia. Itu namanya gaib. Ya, dia takut. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka beri kabar gembira pada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, ini. Apalagi yang bisa mengantar kita ke sana. Jadi amal yang Allah berikan kepada kita yang mendapatkan nilai itu banyak. Jadi namanya tanwi, dibuat tidak satu supaya kita nggak bosan. Sebab kecenderungan manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang seneng bersih-bersih, bersih-bersih itu juga amal. Ada yang seneng sodako juga amal. Ada yang seneng mencari ilmu juga amal. Jadi banyak amal itu bisa kita dapati dari berbagai kegiatan. Di antaranya tobat, wal ibadah, wa hamdulillah, wasyam, memuji Allah, berpuasa, salat, amar ma'ruf, nahi anil munkar, wa hifdzu hududillah, serta menjaga rambu-rambu Allah. Dalam surat 58 ayat 11 Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah mengunggulkan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu. Jadi ilmu menurut ajaran Islam itu mutlak harus kita kejar. Harus kita cari. Sebab ilmu inilah yang mengangkat derajat kita lebih dari orang lain. Beramal itu perlu ilmu. Sehingga kita tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak. Makan butuh ilmu, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Semuanya harus ada ilmunya. Ilmu ini sangat luas sekali. Nah, yang lebih bagus lagi, kalau kita bisa memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Lebih jarang lagi orangnya. Sebab banyak ahli agama awam terhadap pengetahuan umum. Orang yang berpengetahuan umum awam terhadap agama. Ya, sebagai orang yang contohnya yang ngajarin biologi, harusnya dia mencari kaitan-kaitan agama, firman-firman Allah dan hadis Nabi mengenai biologi. Itu guru madrasah harus begitu. Jadi dua ilmu ini berasal dari sumber, tidak mungkin tabrakan. Kalau terlihat tabrakan, itu berarti kita yang melihatnya. Gitu. Mata kita yang salah. Tidak mungkin bertabrakan, karena bersumber dari sumber yang sama. Nah, Allah kemudian berfirman dalam surat 9 ayat 112. Contoh amal-amal, banyak sekali. Pertama, taibun, orang yang bertobat. Abidun, beribadat. Alhamidun, orang yang memuji. As-saihun, orang yang berpuasa. Ya, atau orang yang suka
meninjau ke tempat-tempat, ya, touring, tapi study tour, ya, belajar dengan orang lain, kan? Jadi jangan di sini aja. Jadi wawasan kita itu jadi sempit. Semakin luas pergaulan seseorang, biasanya dia semakin bijak. Ya contohnya orang tua yang anaknya sedikit dengan yang banyak, pasti lebih bijak yang banyak. Apalagi semua anaknya jadi. Itu, ya. Semakin dia menjadi pengurus, pemimpin lebih tinggi, dia harus lebih bijak. Karena dia lebih tinggi, wawasannya semakin lebar. Nggak boleh sempit. Orang yang wawasannya sempit, tertutup, pasti akan ditinggalkan orang. Yang populis, yang bisa mengayomi semuanya, itu yang bisa diterima oleh semua orang. Dia bisa bicara ke semua lapisan, ya, ke semua masyarakat. Ini nggak mudah ya, untuk bisa tampil seperti ini nggak gampang. Kemudian ar-raki'un, orang yang sujud. As-sajidun, orang yang sujud, ruku' dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Wal hafizun, orang-orang yang menjaga. Li hududillah, menjaga batasan-batasan Allah. Nah, ini semua adalah orang-orang yang bekerja beramal untuk Allah. Jadi tergantung, kita harus pandai-pandai membaca apa yang Allah takdirkan buat kita untuk mendongkrak amal kita. Ya, kalau kita punya talenta, ya di bidang suara, ya, hendaklah kita fokus ke tahsin, ya. Kalau kita punya talenta hafalannya kuat, maka di bidang hafalan. Semua orang beda-beda. Tapi itu kepada pesantren tahfidz, dia belajar nahu menghadapi kesulitan. Lalu grammarnya mau belajar bahasa Arabnya mau dikurangi atau ditiadakan. Sebenarnya saya jelaskan, orang belajar Quran, kalau ditakdirkan suaranya nggak bagus, maka penguasaan terhadap Quran, ya, memang berguna, tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Ya, contohnya, Pak Mul hafal Quran, tapi suaranya nggak bagus, orang malas mau jadikan imam. Ya kan? Hafalannya banyak, tapi suaranya nggak bagus, itu didengarnya panjang pendeknya nggak benar. Hafal sih hafal gitu. Contohnya gini, kalau Anda hafal nggak ngerti, itu hanya berguna untuk sendiri. Kan gitu kan? Nah, jadi kita harus bisa membaca diri kita, yang Allah berikan buat kita ini apa. Kalau kita memang ditakdirkan suaranya nggak bagus, minimal tajwidnya benar. Panjang pendeknya itu loh. Ya. Tapi saya waktu belajar dengan kiai itu dilarang betul itu. Tajwid. Jadi ada orang yang ahli qiraat itu suka tampil di masjid. Saya pengen belajar sama dia, karena dia seorang qori, ya. Dilarang itu, jangan. Jadi harus fokus ke tajwid dulu, panjang pendek, dan makhrajul huruf. Mungkin itu rahasianya adalah faktor umur. Kita kejar umur, sebab kalau udah telat, makhraj itu nggak bisa benar, selamanya. Ya, jadi sehingga kita masih dapati orang pinter, tapi makhrajnya rusak atau kurang. Ada orang yang merdu, sama panjang pendeknya juga dia nggak ngerti. Nah, maka kalau urusan tahfidz sekedar menghafal, tapi suaranya nggak tahsin, nggak bagus, didengar orang nggak bagus, orang malas dengar. Kalau sudah malas dengar, ilmu kita tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dipakai orang lain itu apa? Yang bisa di-share pada orang lain. Nah, itu kita harus membaca potensi diri kita masing-masing. Kalau kita nggak pinter agama tapi kita kaya, kita dedikasikan kekayaan kita untuk berjalannya agama, praktek agama. Jadi jangan sampai kehabisan jurus ya untuk beramal saleh. Luas sekali amal saleh. Nah, kita lanjutkan. Di antara amal saleh itu adalah istighfar. Allah berfirman dalam surat 3,
Surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang jika mengerjakan hal-hal yang fahishat, ya, yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri, zakarallah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu beristighfar pada Allah bagi dosa-dosanya. Wa minhal khusyuk fi salat, di antaranya adalah khusyuk. Nah, yang namanya khusyuk ini urusan anggota badan. Ada khusyuk, ada khudu. Khusyuk ini urusan lahiriah. Jadi Anda sholat itu seperti patung, itu namanya khusyuk. Tapi kalau masih garuk-garuk ini tidak khusyuk, menandakan tidak khusyuk. Ya, sahabat-sahabat itu hampir sulit dibedakan antara orang sedang sholat atau tidak, karena dia diam bisa lama. Kalau kita kan, wah udah gelisah. Bacaan panjang sedikit itu gelisah. Nah, kita diminta begitu. Jadi khusyuk itu adalah kaitannya dengan anggota tubuh kita, jangan banyak gerak. Kita lihat anak-anak tuh, karena pikirannya kacau, ya, dia nggak bisa diem. Hanya dalam waktu 10 menit. Praktek sholat itu kan rata-rata 10-15 menit ya. 15 menit udah lama itu. Kita nggak mampu ternyata. Nggak bisa menenangkan diri. Nah, kalau lahiriah itu namanya khusyuk, kalau batinnya namanya khudu. Ya, pikiran kita jangan kacau. Fokus. Supaya fokus, Imam Al-Ghazali menambahkan, mengerti, ya, mengerti yang kita baca. Supaya kita bisa khudu, kita mengerti apa yang kita baca. Yang kita, contohnya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntung orang mukmin. Ngerti kita artinya. Yang dibaca sama imam tuh. Nah, itu salah satu ya yang menyebabkan kita bisa khudu. Sehingga kita karena fokusnya satu, otomatis khusyuk akan terwujud. Ya. Wal bu'du anil lagwi, dan jauh dari main-main. Waz zakati wa hifdzul furuj wal amanat. Jadi maksud saya begini, Bapak sekalian. Kita semua dilahirkan oleh Allah itu diberi modal yang sama. Diberi waktu 24 jam. Tapi kenapa setelah beberapa tahun teman kita lebih maju? Kita ketinggalan jauh, atau bangsa lain. Karena mereka membuat penghematan-penghematan. Contohnya di Indonesia ini, kalau sudah S1, S2, baru S3. Tapi kalau di luar itu, dari S1 bisa langsung ke doktor. Jadi dia bisa tamat dalam usia muda. Umur kita kan dibatasi oleh Allah, jadi harus cepat gitu. Ya, sebab kalau kita nggak cepat, sekolah, terus ngabisin duit gitu. Kapan mau cari duitnya? Dia kan butuh membina rumah tangga, dia butuh disposisi menjadi pemimpin. Kapan kita bisa mengalahkan bangsa lain? Kalau begini terus. Jadi kita harus percepatan. Kadang-kadang orang pinter itu jengkel sama orang yang lamban. Ya, contohnya kalau di pesantren tahfidz kan urusannya menghafal. Bagaimana kalian bisa disebut menghafal? Surat Al-Quran yang 114 nggak hafal-hafal. Ya paling tidak kalau kita nggak hafal isinya, nama suratnya hafal. Paling tidak kan begitu. Satu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Kan itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kalau kita mau angsur lah katakan. Sehari 3. Itu akan selesai mungkin dalam 3 bulan udah tamat. Ketemu lagi nggak hafal lagi. Ketemu lagi nggak hafal lagi. Jadi kadang-kadang orang yang ngerti itu lama amat sih gitu. Sementara ilmu yang mau dijejelin banyak gitu. Kok ini aja belum dicerna-cerna, nggak ngerti-ngerti. Nah, itulah butuh kesabaran. Ya katanya itu boleh jadi kitanya yang nyampainya nggak ngerti, gitu. Sulit difahami karena manusia itu katanya beda-beda. Ada yang paham dengan cukup suara saja menjadi audien, tapi ada yang kelihatannya paham, sebenarnya dia nggak paham sebab dia butuh demonstrasi.
perlu didemokan. Ya, makanya namanya Quran itu harus didemokan, dibacakan. Jadi maksudnya jangan mendemonstrasikan kepandaian kita sebagai guru, tapi kita ingin ya, seharusnya dicoba audien ini ikut ngajar gitu, ya. Dikawal gitu, diasistensi gitu. Kalau guru harus begitu, sebab begitu tamat, kalau dia tamat kedokteran kan dia harus bisa meriksa orang, gitu kan? Kalau ngaji, gurunya ini kan nggak langgeng, satu saat nggak ada, meninggal. Siapa yang gantiin kalau ternyata ngaji terus, ya nggak bisa, nggak taunya. Nah itu harus ada asistensi ya. Nah, kita lanjutkan. Wa hifdzul furuj wal amanat wal uhud. Di antara amal saleh itu adalah memelihara kelamin kecuali kepada istrinya, wal amanat serta amanah. Kalau diamanat, diberikan amanat ya oleh orang yang pemberi amanat, kita menjadi amanah. Tapi sulit tercapai. Nah, saudara-saudara, untuk bangsa kita ini sulit tercapai karena demokrasi. Demokrasi itu kadang-kadang menempatkan orang tidak sesuai dengan ahlinya. Ya. Tapi yang ditempatkan itu orang yang bisa ngantongin suara. Nah, saya lihat si A ini dulu mendukung saya. Wah, kalau di tangan dia orang pada nurut. Nah, saya tunjuk aja. Saya nggak melihat dia ahli apa. Taruh di sini, akhirnya ngaturnya nggak bisa. Ya, contohnya bukan ahli agama, suruh ngatur agama. Contohnya gitu. Bukan ahli kereta, ngatur kereta. Contohnya. Kiai dilantik menjadi ketua KAI. Contohnya, ngatur kereta. Ya saya memang suka naik kereta. Seperti saya. Tapi kan saya nggak ngerti perkereta apian. Nah ini carut-marut seperti itu. Bukan ahlinya. Rasulullah menyampaikan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhirisa. Apabila suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kebangkrutannya. Jadi harus disampaikan pada ahlinya. Kalau kita tidak asal aja. Nah, demokrasi ini lebih kepada teman, perkoncoan. Maka itu disebut dengan oligarki. Nah, susah dipercaya, saudara. Susah dipercaya. Saya sudah milih dan sudah berjalan lebih dari berapa tahun. Ya, jalan pasar nggak pernah dibetulin. Astagfirullah. Percaya nggak kalau kekuasaan itu diberikan saya akan minta patungan orang yang saya tarikin secara jujur. Mungkin udah jadi. Entah dia pakai makadam atau apa gitu. Ya, diuruknya dulu. Itu kan sudah, waduh, kalau air udah, kalau belum menelan korban itu belum sadar. Nanti kalau dipotret katanya menghina. Kan susah itu urusannya. Nah inilah tidak amanah. Tidak amanah ya. Jadi sulit sekali untuk bisa dipercaya. Sehingga anak muda yang berjiwa muda males ngeliat begini. Nggak ada perubahan. Padahal bisa sebenarnya. Kekuatan kita ini banyak, tapi nggak mau dikerahkan. Jadi semua petunggu-tunggu. Yang ditunggu itu apa? Nah, kita lanjutkan. Dan begitu juga dalam Uhud. Uhud itu perjanjian. Nah, teguh pada perjanjian. Kalau kita sudah janji, jangankan kepada orang lain, kepada anak istri pun harus ditepati. Ya. Jangan pernah janji untuk tidak menepati. Kalau kita nanti janji tidak menepati, nanti menjadi kebiasaan, akhirnya jadi bohong, pembohong. Ya, seperti yang sering kita dapati orang dengan mudahnya, insya Allah. Padahal yang diurus banyak, tapi dia mudah sekali, insya Allah. Kalau saya janji pada orang, ada Pak, bisa nggak tanggal sekian ngisi? Saya catat langsung, karena saya sadar saya pelupa. Nggak punya asisten kan, yang ngingetin. Kalau pejabat kan punya. Sadar nggak punya asisten, sudah masukin dulu. Tak masukin dulu, takut lupa. Harus begitu. Insya Allah, wah, berkhianat nanti. Nah inilah kita harus hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya, kita sering dengar ayat 2-8. Qad aflahal mu'minun.
alladzina hum fi salatihim khasyuun. Berbahagialah orang yang salatnya khusyuk. Itu menandakan nggak banyak pikiran. Problematikanya cepat selesai. Jadi kecerdasan seseorang menurut mengutip ucapan Bapak Habibie, yang namanya orang cerdas itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang tepat dengan cara yang cepat. Gitu katanya. Kecerdasan seseorang, Pak. Jadi kalau kita punya anak 3 itu. Katanya gitu ya. Atau kita sebagai guru di dalam satu kelas, kita akan kedatangan tamu. Jadi kita harus menyambut mereka dengan ramah, dengan sebaik mungkin. Bekerjalah kalian untuk mempersiapkan diri. Tidak disebut poin-poinnya. Semuanya ditangkap dan dikerjakan berbeda-beda. Ada anak yang ngebersihin kelas, ada yang ngepel, ada yang nyiapin bangku, ada yang nyiapin taplak. Nah, semua itu kreativitas. Siapa yang lebih cepat mengerjakan, menangkap perintah dan melakukannya dengan cepat, itu yang cerdas. Itu yang cerdas ya. Nah, kemudian walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang yang senantiasa menghindari lagun, perbuatan yang tidak ada nilainya, 0. Contohnya kita nganggur, kita diberi umur nih, ya. Harusnya kita gunakan dengan seefektif mungkin. Sesuatu yang menghasilkan. Jangan sampai kita nganggur menunggu tua. Nggak ada yang dihasilkan. Nah, ini harus ada produktif, sehingga produktif. Walladzina hum li zakati fa'ilun, dan orang yang membayarkan zakat. Ini artinya orang punya. Kita sebagai kaum muslimin diminta punya. Jangan menjadi penerima zakat. Kalau bisa, ya, kita harus menjadi pembayar zakat. Jangan mustahik zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kelaminnya, illa ala azwajihim, kecuali pada pasangannya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahayanya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya seperti itu, sesungguhnya mereka tidak dicela. Nah ini, jadi ayat ini menggugah kita supaya kita ini menjadi kaum muslimin yang produktif. Nah, tapi yang melakukan bangsa lain. Ya. Jadi mereka maka itu jargonnya itu time is money. Waktu itu uang. Nah, kalau kita time is ibadah. Waktu itu ada ibadah, memproduksi nilai-nilai ibadah. Harus begitu. Jangan terlalu banyak nganggur, harus produktif. Tapi persoalan ini kita nggak ngerti. Ini yang menjadi masalah buat kita ini, kita nggak punya wawasan. Jadi kita punya waktu mau ngapain nggak ngerti. Itu penyebabnya kita kemunduran. Contohnya kalau ada murid lah, gurunya nggak datang, gurunya tidak masuk, dia seneng. Padahal waktu dia itu sudah rugi. Percuma dia datang dengan ongkos yang mahal. Tidak ada hasil, kan? Seharusnya kan diisi dengan yang bermanfaat, apa diskusi, apa yang produktif. Nah, kita ini kurang memberi tempat untuk kreativitas. Nah, sekarang lagi dibangun begitu. Jadi ada perubahan kurikulum, Pak. Kalau di dunia pendidikan ini sudah ada perubahan kurikulum. Jadi kurikulum yang dulu semacam doktrin, disiapkan pelajaran, nih paket, ini harus masuk ke otak kita semua. Pokoknya dicekokin. Sehingga guru repot. Kalau sampai waktunya mau selesai, waduh masih ada 5 bab lagi. Bulan depan udah ujian, makanya ada ekstrakurikuler akhirnya. Si guru itu ngajar lagi di luar jadwalnya. Karena ini materi masih banyak, dicekokin. Nah, yang sekarang ini tidak perlu tamat. Tuh. Jadi kalau memang murid itu
belum bisa, jangan dipaksakan untuk bisa. Sekarang ini nih. Dan nanti finalnya dia nggak naik, nggak apa-apa. Lebih baik nggak naik, daripada kita paksakan naik, sementara dia nggak menguasai gitu. Nah akhirnya begitu keluar, dapat ijazah nggak ngerti dia. Karena ada pemaksaan, harus. Ya, supaya dia bisa keluar, guru-guru akhirnya mengatrol nilai. Dikatrol nilainya. Sebenarnya nilainya 4. Tapi berhubung sekarang sekolah ini sudah menjadi industri, bukan lagi lembaga pendidikan, tapi menjadi industri. Wah, kalau makin banyak murid, makin banyak untung. Jadi sudah kepada komersil. Wah ini orang ini, anak ini nilainya jelek, harus cepet-cepet keluar. Jangan sampai ngendok. Tuh kan? Selain gurunya juga senep ngelihat dia terus, bosen. Kan ngurusi orang yang nggak pinter-pinter ini jengkel kitanya. Nah, maka dikatrol nilainya. Akhirnya keluar dia. Tamat, tapi tidak ada hasilnya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, kalau dulu kan bisa. Arahnya kepada bisa atau tidak bisa. Kalau dulu, sehingga waktu saya sekolah, masuk yang daftar itu 30. Nanti di kelas 3, di ujungnya itu, paling sisanya cuma 10. Nggak masalah. Tapi 10 itu jadi semua. Oh si A jadi mubalik. Nah kalau sekarang tuh yang penting rame. Tuh, ya, yang penting rame. Satu rombel katanya, rombongan belajar tuh 30. Semakin banyak dia semakin senang. Saat orang kurang percaya pada suatu lembaga pendidikan, gurunya yang disangsi. Oh kamu nggak bisa promosi. Disangsi. Nah, itu. Jadi arahnya bukan kepada pendidikan lagi sekarang, kepada komersil. Tapi mungkin pesantren nggak begitu ya. Pesantren ada yang begitu, ada yang enggak. Ya, kalau bagi kiai mau sedikit mau banyak, ini adalah tugas ibadah. Nah, bayangannya begitu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian sikap apalagi yang harus dimiliki orang yang kelak akan memasuki surga, yaitu faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang pandai menjaga amanah dan janjinya. Ya. Saudara tahulah, meskipun seseorang ditakdirkan sudah pensiun, tapi track recordnya bagus, dicatat oleh perusahaan, dia lagi banyak kerjaan, pasti dipanggil lagi. Itu namanya orang amanah. Oh, orang ini bagus kerjanya. Tapi kalau sudah dipensiunkan, kondisinya buruk, nggak dipanggil lagi biar ada proyek. Ya, ini cerminan amanah. Kalau orang amanah, kemana-mana pasti beruntung lah. Bawaannya bagus aja. Ya, jadi kita harus amanah. Jangan mengira keuntungan yang kita bisa dapat dalam waktu sekejap, itu ujungnya nanti akan rugi. Banyak orang kan begitu kan? Jadi jualan, ya, dia curang, dia beruntung banyak, tapi dia nggak melihat jangka panjang. Contohnya seseorang diberi harga bukan sebenarnya, untung dia. Tapi hanya sebentar, lama-lama orang tahu. Apalagi zaman sekarang, ya, internet sudah menguasai kita, medsos sudah menguasai kita, orang ngomong dengan cepat. Nah kita lanjutkan. Sikap lain dari orang yang karakternya akan masuk surga adalah khauf. Khauf itu takut. Ya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat 55 ayat 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada makom posisi Tuhannya, maka dia akan mendapat 2 surga. Wa minha ayyanha nafsa'an hawaha. Begitu juga kita diminta untuk pandai-pandai menjaga hawa nafsu. Wa minhal hubbu fillah. Di antara hal yang bisa membawa kita ke surga adalah cinta karena Allah.
Rasulullah bersabda, innal mutahabbina lillah latara ghurratahum fil jannah kal kaukab at-ta'ili asyarqi. Dua orang yang saling mencintai, al-mutahabbaini. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Kamu akan lihat cahaya mereka. Ya. Cahaya mereka di surga seperti bintang. Ya, jadi jarang ya ada pada masyarakat kita ini seperti Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Setia begitu ya. Itu jarang. Biasanya ikatan murid dan guru. Ikatan teman dengan teman sampai dia tamat, sampai dia berkarya, nggak putus-putus, itu jarang. Padahal kita bisa disatukan sekarang. Yaitu dengan mencatati email. Identitas kita kan secara global tuh ada di email. Kalau nomor tuh belum tentu kan. Kalau email dimanapun kita bisa menghubungi. Tapi itu kita menjadi pribadi yang gonta-ganti identitas sehingga sulit dihubungi. Nah itu ya, kalau bisa kita itu identitas jangan gonta-ganti. Punya rumah di situ-situ aja, gitu. Sehingga orang udah tahu, oh ke sana. Tapi kalau udah pindah, susah lagi mau kemana sekarang? Kita hidup di dunia itu harus begitu. Jadi jangan gonta-ganti, kita harus menjadi diri kita. Wa minha hub, nah itu ya, jadi cinta. Kemudian wa minha qiraatun wa hifdzi wa tadabburi Quran. Salah satu bentuk amal saleh itu adalah membaca, menghafal dan merenungkan Quran. Nah ini ya, bagi kita yang banyak waktu, terutama maghrib, waktunya pendek sampai ke Isya, ya, sampai ke Isya. Tapi saya nggak ngerti ini, kenapa kalau ada kajian kok sholat qobliyahnya nggak ada? Kenapa kalau ada kajian setelah selesai qad qamatis shalah, qad qamat, kenapa begitu? Nggak ada sholat qobliyah. Kan yang sholat bukan hanya orang yang ngaji aja. Maksud saya kalau berangkat dari rumah saya telat gitu. Emang ada aturannya gitu? Nggak ada sebenarnya. Maksud saya, kemarin saya ngajar semalam di Taman Krakatau. Setelah selesai kan ditutup azan ya, menjelang azan kan selesai gitu. Udah diselesai. Setelah azan saya tunggu, mereka seperti di sini saya cepat pulang gitu kan. Tapi ternyata di sana enggak. Tetap aja nunggu orang sholat qobliyah. Saya berpikir, kok di sini suruh cepat itu siapa yang nyuruh? Maksud saya, yang sholat ini kan belum tentu yang ngaji. Boleh jadi yang udah pulang tuh mau ke sini. Ya, begitu nyampe ke sini, telat ya. Ya artinya beberapa sudah ketinggalan lah gitu kan, pahalanya berkurang. Padahal haknya sama kan. Ya sebenarnya nggak ada sunah-sunahnya gitu. Nggak ada sunahnya kalau kajian itu apa memang ada nego dengan ustadznya nih. Saya buru-buru gitu. Kalau ada nego bisa jadi ya. Bukan apa-apa, saya suka menghindar ke depan tuh kadang-kadang ba'da sholat tuh ada acara. Jadi kalau saya di depannya terjebak nih. Nggak mau nyingkir-nyingkir ya, aduh. Gimana ya? Sementara saya ada acara. Makanya di belakang cepat kaburnya gitu. Supaya cepat kabur gitu. Nah itu maksud saya dalam hal ibadah ini kan punya hak yang sama gitu. Ya, ibadah itu membutuhkan ketenangan. Sehingga kalau dia buru-buru datang ke sini ngos-ngosan. Nah, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Yaqalu, nah ini yang penting ini. Salah satu hal, saudara, yang penting tentang kaitan kita dengan Quran, mengapa kita harus baca Quran? Karena Allah akan melakukan penghitungan rata-rata. Seperti di bank kan ada saldo rata-rata. Ya, meskipun ada keluar masuk, bank itu tahu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghitung rata-rata seumur hidup saudara baca Quran sampai di mana? Rata-ratanya. Gitu.
Jadi kalau Quran itu ayatnya 6.236 ayat, 114 surat. Nah, saudara itu nanti akan dihitung rata-rata berapa. Nah, kalau rata-ratanya cuma 10 surat, maka disitulah tempatnya. Paham ya? Jadi kalau pengen dapat yang konon yang lebih tinggi itu lebih makmur, lebih lega fasilitasnya. Tapi kalau kita rata-rata, apalagi cuma juz amma, ya, berarti itu sepertiga puluh. Kalau kita rajin, diputer-puter terus, rata-rata yang Anda baca itu juz amma saja. Berarti disitulah kapling saudara. Nah ini ayatnya, nah, ini hadisnya. Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra. Bacakan. Nah, dikatakan kepada orang yang suka baca Quran, bacalah. Maksudnya, berapa kadar bacaanmu seumur hidup? Wartaki. Dan naiklah sesuai dengan rata-rata itu. Jadi, maksudnya kapling seseorang ditentukan oleh sejauh mana rata-rata dia baca Quran di dunia. Jadi kalau kita sering tamat, makanya saya sarankan saudara di HP itu ada aplikasi, ya harus pilih mushaf yang bisa meninggalkan jejak. Ya, dia sebut itu halaman mushaf ini kan ada 604. Nanti kalau kita baca sampai halaman 10 gitu, karena kita ada acara kan, kita ada peluang baca sampai halaman 10. Nanti begitu dibuka lagi dia beritahu kita udah di 10 tadi. Jadi maksudnya bisa tamat dengan sendirinya. Kan kita nggak mungkin duduk di satu tempat bisa tamat. Waduh lah, nggak mungkin. Atau kita duduk bisa baca satu juz. Nah, kecil kemungkinan kan? Karena waktu kita beda-beda. Kadang cuma 10 menit sambil baca Quran. Ya dapatnya berapa? Nah, nanti dia beri petunjuk di situ Anda tadi terakhir. Jadi kita nggak perlu nyatet lagi. Begitu kita ini tujuk klik, nah, di situ kita baca, selesai sampai di situ, nanti kita buka lagi, maka itu yang terakhir kalian baca. Nah itu saya sarankan punya aplikasi itu. Ya kalau mushaf kan biasanya ditekuk ini, sehingga di mana-mana saya buka pasti ada tekukan ini, begini. Ya, nah, ditekuk. Nggak taunya ada orang yang buka mushaf, ini apa sih ditekuk dia? Waduh, kehilangan jejak nih, saya baca di mana. Apalagi mushaf umum ini nggak boleh dirusak. Ya. Nah itu, atau ada benang, itu kan menjadi petanda kan. Tapi kalau di aplikasi begitu. Ya, jadi kita diminta baca, wartaki, naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya. Tartilkanlah sebagaimana Anda pernah tartilkan di dunia. Jadi sejauh mana bacaan kita di dunia itu menentukan ranking kita di sana. Nah, ini penting buat kita, ya. Fa inna manzilataka, maka sungguh manzilah Anda, tempat Anda, kapling Anda, inda akhir ayat takra'aha, adalah di akhir ayat yang Anda baca. Sejauh mana rata-ratanya. Nah, maka kita harus cepat. Jadi sahabat-sahabat itu ada yang bisa menamatkan Quran 10 hari sekali. Ada yang 3 hari, paling cepat 3 hari. Tapi kalau di bawah 3 hari itu sudah nggak benar itu bacanya. Berarti akan begini. Sabi ismi rabbil a'la khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada, bisa begitu. Nah ini tidak terjaga tajwidnya. Bisa sih selesai. Tapi buat apa? Ya, kalau kita baca Quran akan menghasilkan dosa karena tajwidnya tidak terpelihara. Kan kalau orang yasinan begitu, yasin wal Quran tahu kun fayakun. Kapan anunya gitu ya, panjang pendeknya itu kan. Nah itu jadi kita diminta terus sering baca. Jadi saran saya hendaklah kita masing-masing punya catatan ya bacaan Quran secara kontinu. Sebab Quran ini tidak mungkin akan berubah lagi sampai hari kiamat, sampai kita mati. Ini adalah kitab suci kita. Karena itu kita jadikan kegiatan rutin. Ya, baca Quran. Jadi kalau ada waktu senggang kita baca. Entah itu selembar atau setengah lembar. Kalau bisa sih selembar, karena dia nandainnya selembar kan. Jadi Quran itu, mushaf itu semuanya 604 lembar.
Nah, tinggal kita cari. Nah, yang terakhir nanti dibaca lagi, nanti tamat sendiri. Nah, kalau kita mengulangnya cepat, saudara, nanti orang baca salah kita bisa ngelanjutin. Jadi orang bisa mengira-ngira, oh terusannya begini, itu karena dia sering baca. Tapi kalau jarang baca, nah itu, imam salah pun, apa ya, oh saya juga nggak ngerti. Begitu akhirnya. Jadi fa'inna manzilataka, sesungguhnya tempat Anda inda akhiri ayat takraha adalah akhir ayat yang Anda baca. Jadi tempat kita, kapling kita di sana nanti disesuaikan dengan bacaan Quran kita. Yang rata-ratanya sampai di mana? Ya, kalau kita jarang baca ya mungkin berapa itu rankingnya? Waduh, bawah sekali. Wa minha tahqiqut tauhid, di antara amal salih adalah meluruskan tauhid. Jadi kita terus ya merevitalisasi. Nah, siapa tahu ada gangguan pada tauhid kita terus mengupgrade diri. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Seorang yang paling beruntung, sabda Rasulullah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi bersumber dari ikhlas. Nah, ikhlas, saking ikhlasnya, saking beningnya hati kita sampai nggak bisa dibaca oleh malaikat. Saking ikhlasnya. Ya. Yang artinya gerak-gerik kita yang tidak ikhlas itu dibaca oleh malaikat. Tapi saking ikhlasnya itu sampai nggak dibaca oleh malaikat. Sehingga Allah menyatakan kepada iblis, silakan kalau kamu punya kemampuan untuk mengganggu hamba-hambaku. Nah, Allah cabut illal mukhlasin. Kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak bisa diganggu setan. Karena apa? Gerak hatinya tidak bisa dibaca. Begitu beningnya gitu. Jangankan setan, dalam waktu yang sama, malaikat juga tidak bisa membaca. Jadi yang tahu hanya Allah. Karena itu ikhlas milik Allah, lillahi ta'ala. Jadi, orang ini sholatnya karena apa? Nggak kebaca ini. Apa karena mertua, karena tetangga, karena teman? Wah, nggak bisa dibaca ini. Nah, itulah berarti orang ikhlas. Kayaknya bukan karena sesuatu, kayaknya bukan karena apa yang dia inginkan, nggak ada keinginan seperti ini. Orang aja susah baca. Asyahid, begitu juga wa awalu salasatin yadkhulul jannah. 3 golongan yang pertama masuk surga, yang mendapat giliran masuk surga pertama adalah 3 golongan. Pertama asyahid, orang yang mati syahid. Nah, syahid itu nggak bisa diraih semua orang, ya. Jangankan kita, sahabat pun tidak semuanya bisa meraih syahid. Contoh yang sederhana adalah Khalid bin Walid, panglima perang. Beliau bisa mengantar teman-temannya syahid, tapi beliau sendiri tidak syahid. Artinya beliau mati di pembaringan, sakit. Beliau panglima perang, sering mengantar temannya. Ketika dimandikan, tidak ada sekilan dari tubuhnya kecuali ada bekas luka. Khalid bin Walid, terkenal sebagai panglima. Tapi beliau matinya sakit, bukan di medan perang. Nah, syahid ini boleh jadi, Bapak sekalian, kalau ditinjau dari hadis Nabi, tidak selalu orang yang mati perang. Termasuk orang yang mati sakit perut. Ya, orang yang mati kemarin karena COVID. Kita ketawa, orang COVID begitu aja mati. Padahal mereka bernilai di sisi Allah, syahid. Seperti boleh jadi Allah tetapkan itu syahid. Tapi syahid bukan syahid perang. Syahid dari sisi nilai. Jadi nanti dia dikelompokkan dengan syahid perang di akhirat. Nah, itu kan bahagia sekali. Kita boleh jadi yang hidup belakangan takut mati, ya. Karena itu saran untuk vaksin, kalau masih ada 10 saya jalan, baru 3. Baru nanti kalau ada jilid 4, saking takut mati.
Saya melihat begitu banyak orang takut mati, lebih dari saya. Kalau saya sih, ya di samping begitu, ya ngaku aja. Tapi karena formalitas, ya singkatnya nggak bisa masuk mall. Gara-garanya begitu, nggak bisa musafir. Karena saudara, kita mau nyebrang saja, kan ditulis tuh namanya. Apa itu namanya? Ada aplikasi itu saya lupa. Kalau mau pakai kapal itu sudah dicatat, nik kita dimasukin, nomor induk pendudukan. Jadi dia tahu sudah vaksin belum. Jadi semua udah tercatat. Sekarang mau pertalit juga begitu. Ini sudah belum. Ini orang berduit apa enggak udah ketahuan ini. Sudah dibaca itu. Jadi berhak mendapat subsidi atau tidak. Itu sekarang kegiatan kita ini mau dibaca semua oleh negara. Ya, cuma mungkin buang air aja yang nggak boleh nggak perlu daftar nik. Semua pakai nik sekarang. Nah itu semua dibaca. Nanti itu katanya nomor wajib pajak itu akan disesuaikan. Sebab ada ketidakadilan. Saya pernah ngomong begini kepada orang pajak. Apa untungnya saya sebagai warga yang punya punya nomor itu, NPWP. Apa untungnya dengan yang tidak punya? Saya pikir saya dipersulit dengan ada NPWP. Boleh jadi suatu saat saya nggak usaha lagi. Ya kan? Boleh jadi kan? Karena faktor umur saya nggak usaha lagi. Tapi NPWP susah dicabut karena sudah terdaftar. Lalu bagaimana orang yang punya duit nggak daftarkan diri? Nah, sekarang pemerintah turun. Kalau dulu kan ada insentif yang mau terbang, dia nggak bayar apa gitu ya, bagi yang punya NPWP. Tapi sekarang justru yang punya NPWP menjadi terbebani. Nah, pemerintah bergerak cepat, harus punya semua, sebagai bentuk loyalitas pada negara. Karena negara kita ini utangnya banyak, harus dibayar. Siapa lagi yang mau bayar kalau bukan kita? Kan begitu. Kalau Anda setia harus bayar. Lihatlah semua pajak-pajak. Nggak ada utang saya. Nggak ada utang. Jadi untuk membuktikan saya warga negara yang baik, belum waktunya saya udah bayar. Bahwa saudara, RT saya itu pernah nggak nunggak? PBB nggak pernah. Belum terbit saya sudah bayar. Jadi biar dia puas. Sebab saya tahu negara ini banyak utang. Tapi itu saya kecewa, fasilitas kok nggak dibetulin. Saya udah ngomong berapa kali. Pilihan sesuai dengan pilihan saya. Wah, nanti kalau milih lagi mikir-mikir. Jadi saudara, demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah tetap meneguhkan keimanan kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Serta Allah berkenan mencerahkan masa depan anak cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat lebih baik daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.